Setelah 2 tahun berjuang melalui jalur hukum di Satreskrim Polres Batubara, hasil yang diperoleh mengecewakan. Melalui surat SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, dengan nomor SPPP 787-AP1, 2024 Reskrim tanggal 13 Mei tahun 2024, penyidik memutuskan untuk menghentikan penyelidikan tanpa memberikan alasan yang jelas kepada kuasa hukum mereka, Sulaiman Siringoringo, maupun kepada Abdul Jalel dan Muhammad Khohir sebagai ahli waris. Tolonglah Pak, keadilan bagi kami Pak. Kami ini sudah hajat ini Pak, lebih kurang 4 tahun. Bahkan hampir-hampir tak makan kami Pak, untuk memperjuangkan ini Pak. Tolonglah Pak. Karena mereka mengakui kami kebal hukum Pak, nggak bisa kan kami dianggap sepele katanya. Kami tak kebal hukum, nggak bisa kami ditangkap. Itulah kata mafia tanah kepada saya sama ahli waris saya. Nanti dilihat kantor, ada nama-nama ini dibilang itu tanggahan, dianggap tanggahan. Kami tidak proses. Apa di jalan ada. Penyidik dengan mudah menyatakan bahwa tidak ditemukan tindak pidana. Kasus ini bermula dari dugaan perusakan surat tanah dan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh mafia tanah. Abdul Jalel dan Muhammad Khohir merasa hak-hak mereka sebagai ahli waris telah dirampas dan merasa bahwa keadilan tidak berpihak pada mereka. Menurut Sulaiman Siringoringo, bukti berupa surat alas hak tanah yang telah dirusak oleh terlapor telah dihadirkan dan diberikan kepada penyidik Brigadir Muhammad Ayub SH, namun miris konon penyidik mengatakan tidak cukup bukti. Selama 2 tahun terakhir, mereka bersama Sulaiman Siringoringo telah berusaha keras untuk mendapatkan keadilan melalui jalur hukum. Namun, usaha mereka di tingkat Polres Batubara tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Penghentian penyelidikan oleh Satreskrim Polres Batubara menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para ahli waris dan kuasa hukum mereka. Mereka merasa bahwa penghentian ini tidak adil dan ada sesuatu yang perlu diselidiki lebih lanjut. Tidak patah semangat, Sulaiman Siringoringo, selaku kuasa hukum ahli waris Abdul Jalel dan Muhammad Khohir, kembali melaporkan perkara ini ke Polda Sumatera Utara. Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya untuk mencari keadilan yang selama ini dirasa belum tercapai. Sulaiman berharap bahwa Polda Sumatera Utara akan memberikan perhatian yang lebih serius dan menyelidiki kasus ini dengan lebih mendalam dan objektif. Dengan membawa kasus ini ke tingkat Polda, Sulaiman dan para ahli waris berharap dapat membuka kembali penyelidikan yang lebih transparan dan adil. Mereka ingin memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai ahli waris diakui dan dipulihkan. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Sulaiman Siringoringo, Abdul Jalel turut mengungkapkan adanya bukti video pengakuan serta pernyataan tertulis dari salah seorang keluarga mafia tanah yang turut terlibat dalam penyerobotan tanah tersebut. Bukti-bukti ini diharapkan dapat memperkuat laporan mereka di Polda Sumatera Utara dan membuka jalan bagi penyelidikan yang lebih mendalam. Kasus ini menjadi sorotan karena mencerminkan perjuangan panjang para ahli waris dalam mencari keadilan. Siap, teman-teman. Ya. Kalau mengenai hal itu nih, aku bisa jelaskan detail semua. Karena ini dah banyak kesalahpahaman itu yang terjadi di sini. Niat dan tujuan Wak pertama itu tidak untuk menghukum. Aku pun tahu. Anda mencari jalan solusi macam mana. Buktinya kan memang betul-betul istilahnya. Itu bukan semua mutlak punya Haji Muhammad Yani. Udah. Karena mengapa aku bilang? Aku melihat surat Atu Abu. Semua surat Atu Abu. Aku lihat semua. Aku tahu. Perjalanan surat itu pun aku tahu semua. Dari mulai SKT-nya terbit sampailah naik ke BPN, itu aku semua juga. Ini
Ini kaitannya karena ada SP2HP dari Reskrim Polres Batubara Oke. yang menyatakan Dumas kita yang 2 tahun lalu kita ajukan di Polres Batubara itu dihentikan penyidikan lidiknya. Jadi kita kemarin itu atas tahun itu kan ya jelas keberatan. Karena dalam proses waktu lidiknya pun kita lihat ada yang tidak benar. Yang kami ajukan dalam Dumas itu kan kemarin mengenai pengerusakan dokumen berupa surat tanah ada 4. Jadi keempat surat tanah ini semuanya surat-surat yang diterbitkan oleh kepala desa setempat. Oke. Tapi yang kita heran, kenapa tidak ada cek lokasi tanah? Harusnya kan penyidik di sini kan di Polres Batubara itu memastikan dulu dia surat tanah yang ada tanahnya apa enggak gitu kan. Dan kita sempat juga tempo hari sudah laporkan itu kemari oleh Polda Sumatera Utara ini. Diarahkanlah ada surat disampaikan ke Polres Batubara, tapi tindak lanjutnya tetap juga tidak ada. Oke. Dan berjalanlah waktu, ujung-ujungnya kita dapat pemberitahuan perkara dihentikan. Oke. Ya, tentu kita keberatan. Jadi yang kita adukan di sini mengenai proses lidiknya yang kita anggap ya tidak benar, juga mengenai kesimpulan kenapa dihentikannya ya kita keberatan. Karena menurut kita ya kebutuhan tentang bukti-bukti atau surat-surat alat bukti gitu ya itu sudah kita penuhi. Dan ya kita juga di situ ya sudah bersesuaian dengan unsur pasal yang berkaitan ke perkara yang kita adukan. Jadi di sini nanti tadi sudah diterima sama pihak Wasidik. Oke. Nanti Wasidik memberi tanggapan melalui surat kepada kita. Jadi pada intinya yang dilaporkan ini penyidiknya Pak ya? Penyidik atau ya secara keseluruhan karena kan penghentian ini atas nama Kapolres. Oke. Pemberitahuannya oleh Kasat Reskrim. Iya. Jadi ya kita anggap mereka satu tim. Jadi oke. Jadi harapan Bapak sebagai kuasa hukum Pak Pak Koirea, harapannya apa nih kepada Bapak Kapolda Pak Agung? Kita harapkanlah ya untuk ya terutama ya kasus-kasus pidana ini ya supaya dilakukanlah lidiknya atau sidiknya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ya kita harapkan dimanapun posisi polisi ini ya jadilah penegak hukum ya, jangan jadi penafsir hukum gitulah ya, tegakkan apabila memang sudah sesuai dengan unsur pasalnya ya janganlah perkara ini jadi dihentikan ya, jalankan aja, nanti ya kita lihat apa hasil dari lanjutannya, misalnya kejaksanya atau pengadilan di hakimnya. Oke. Jadi kalau yang sudah bersesuaian, sudah ada unsurnya, ya baiknya dijalankanlah. Dan kalaupun ada pemberitaan penghentian pelidik atau sidiknya, kita pencari keadilan ini juga memohonlah ya. Setiap ada tindakan misalnya penghentian atau penghentian lidik atau sidik, ya diberitahu juga lah ke kita apa alasan hukumnya. Jangan hanya dibilang tidak ditemukan pidana. Kenapa nggak ditemukan pidananya? Tentu kan harus diberikan alasannya. Apalagi lidiknya sudah berlangsung 2 tahun. Masa sesingkat itu aja tidak ditemukan peristiwa pidananya? Oke. Jadi harapan Pak Kohir ya dengan Pak Jalil gimana ini? Pandangan Bapak terkait perkara yang Bapak alami sampai pada saat ini. Harapannya apa kira-kira ini? Harapannya diminta tindak lanjutkan lah oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Agung. Itu aja minta keadilan di sini. Kami di sini datang mencari keadilan ya Pak. Mohon ditinjau Pak, rakyat mungkin ini mencari keadilan. Itu kuncinya, saya carilah kami, berilah keadilan yang tegas untuk yang di bawah ini, jangan nakal-nakal kami. Oke. Itu aja.